Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yakni pasal mengenai orang-orang mukmin yang bersekutu dengan orang-orang kafir dalam hal durhaka terhadap Tuhannya. Faslun fiman yusyarikuna al-kufara ghururahum minal mu'minina bi rabbihim wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayya'u amrallahi ta'ala wa ya al-a'mal as-salihah wa tadannasu bisyahwati wa hum musyarikuna al-kufaru fi hadzal ghurur. Golongan orang-orang mukmin dengan menggunakan lisan dan akidahnya, jika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni amal-amal soleh, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir dalam hal durhaka terhadap Tuhannya. Fal hayatud dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an ghururun. Sedangkan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir dan orang-orang mukmin semuanya terpujuk oleh dunia. Fa amma ghururul kafirina billahi ta'ala wa misaluhu, adapun perbuatan durhaka orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai contohnya adalah perkataan mereka, yakni qaulu ba'dhum fi anfusihim bi alsinatihim innahu in kana Allahu mu'iduna fanahnu ahaqqu biha min ghairina kama akhbarallahu ta'ala anhum fi suratil kahfi hina qala. Ucapan mereka yang mengatakan, jikalau memang benar bahwa Allah itu adalah tempat kembali kami, maka saya yang paling berhak untuk itu daripada selain kami. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abadan. Ketika dia memasuki kebunnya, dia zalim terhadap dirinya sendiri dan mengatakan, saya mengira bahwa kebun ini tidak akan pernah binasa selamanya. Maka perkataan tersebut jelas durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang tidak akan pernah binasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masababu hadzal ghurur, apa penyebab dari ghurur atau tipu muslihat ini? Wasababu hadzal ghurur yasu min aqyasi iblis la'anahullahu ta'ala, yaitu pengkiasan dari iblis laknatullah ta'ala. Wa dzalika annahum yangduruna maratan ila ni'amillahi ta'ala alaihim fid dunya. Mereka memandang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada mereka di dunia. Wa yuqisuna 'alaiha ni'amal akhirah. Kemudian dia mengkiaskan nikmat dunia tersebut dengan nikmat akhirat. Manakala dia di dunia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat pun mereka yakin akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maratan yang duruna ila ta'khiri adabillahi anhum fid dunya. Dan yang kedua, dia melihat oleh Allah bahwa tidak ada siksaan bagi mereka di dunia. Fayuqisuna adabal akhirah. Kemudian dia kiaskan dengan siksa akhirat. Kalau dia berbuat dosa di dunia, dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan tidak disiksa oleh Allah, maka di akhirat pun dia juga tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab mereka terbujuk atau dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarallahu ta'ala anhum, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka mengatakan kepada dirinya sendiri, kenapa Allah tidak menyiksaku dengan
sebab apa yang telah saya ucapkan. Wa maratan yang duruna ilal mu'minin wa hum fuqara wa yazdarunahum wa yaqulu ahaula umannallahu alaihim min bainina. Yang keempat, dia mengatakan bahwa orang-orang fakir dari orang-orang mukmin, dia mengatakan bahwa apakah ini yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Dia menganggap bahwa orang-orang mukmin yang dalam keadaan fakir itu tidak diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tardibul qiyas alladziina dhamma fi qulubihim annahum yaqulu qad ahsanallahu ilaina bi ni'matid dunya. Mereka menganggap bahwa pengkiasan itu benar, dan dia menganggap bahwa Allah itu telah berbuat baik kepada mereka dengan nikmat dunia. Wa kullu muhsinin fahuwa muhibbun. Dia mengatakan setiap yang berbuat baik berarti dia mencintai. Wa kullu muhibbin wa huwa muhsinun, dan setiap yang mencintai maka dia juga berbuat baik. Walaisa kadzalik, kata Imam Ghazali, bukan demikian. Bal yakunu muhsinan wa la yakunu muhibban. Terkadang dia juga baik tapi dia bukan orang yang cinta terhadap orang itu. Baru bama yakunu al-ihsanu sababu halaki ala istidraj. Dan terkadang juga perbuatan baik itu merupakan awal sebab binasanya mereka, karena itu merupakan istidraj atau ngelulu dalam bahasa Jawanya. Dilulu orang itu untuk berbuat jelek, dilulu orang itu untuk tetap kaya, itu merupakan istidraj dan itu sangat berbahaya bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalika mahdul ghurur billahi azza wa jalla. Wadhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha ta'ala yuhmi abdahu minad dunya kama yuhmi ahadukum maridahu anit ta'am wasyarab wa huwa yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencegah hambanya dari dunia sebagaimana salah satu di antara kalian yang mencegah makanan dan minuman terhadap orang sakit dikarenakan cinta terhadap orang yang sakit itu. Manakala dia sakit darah tinggi, maka dicegahlah dia untuk makan daging kambing. Manakala dia punya gula darah, maka dicegahlah dia untuk tidak minum minuman yang manis. Ini disebabkan karena dia cinta dengan yang sakit, bukan karena dia benci dengan orang yang sakit sehingga tidak diberi makan ataupun diberi minum. Demikian Allah juga terhadap hambanya. Allah itu suka terhadap hambanya, bukan berarti terus Allah memberi semuanya terhadap hambanya tersebut. Tidak, ada kalanya dicegah juga terhadap dari dunia. Wadzalika kana arbabul basair idza aqbalat alaihi dunya hazanu wa idza aqbala alaihim al-faqru farahu. Orang-orang yang mempunyai pandangan hati, dia mengatakan bahwa ketika dia menerima dunia maka dia sedih, dan ketika dia tidak menerima dunia atau dalam keadaan fakir maka mereka akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man amana billahi ta'ala ya'manu min hadzal ghurur. Pada intinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aman dari tipu muslihat ini. Pemirsa yang berbahagia, pada kajian kitab Al-Kasfu wa Tabyin kali ini saya rasa cukup. Inti dari pengajian ini yakni bagaimana kita sebagai seorang mukmin tidak bangga dengan kenikmatan dunia, karena bisa jadi kenikmatan dunia itu hanyalah oleh Allah diberi cobaan bagi kita semua, dan kita akhirnya tidak kuat dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.